Shalom, Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi di channel kita Smart People dengan program Street Justice bersama saya kembali, Ibu Winda, dengan firman Tuhan dan kesaksian kita pada hari ini. Dan kita akan mendengarkan. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu selama ini dan kebaikan-Mu yang tidak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kami, serta penyertaan-Mu dan juga hal-hal yang Kau ajarkan kami Tuhan untuk menjadi lebih dewasa, lebih kuat dan lebih takut akan Engkau Tuhan. Dan terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari kesaksian dan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati tanah hati kami supaya menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang subur, dan menerima benih firman Tuhan, dan menjadi benih firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin melekat dan takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih juga sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan minta tuntunan Tuhan. Haleluya, amin. Pernah gak sih kita berdoa terus mendapatkan pesan Tuhan buat kita untuk mungkin dalam bentuk perintah, teguran, nasihat, atau juga penghiburan. Pernah nggak Bapak Ibu secara langsung kita sadar gitu, loh ini kan yang saya gumulkan, ini kan yang saya doakan, ya biasa umum-umum gitu ya, terima kasih Tuhan sudah menjawab doa saya, ini saya sudah bertahun-tahun saudara, Tuhan menjawab. Biasa kita kesaksian seperti itu ya kan, Bapak Ibu sering dengar kan. Nah itu termasuk cara Tuhan untuk merespon kita, bahwa kita bisa menyadari Tuhan benar-benar ada dan memperhatikan kita gitu. Tuhan bukan Tuhan yang di atas awang-awang, di atas hayalan, di atas apa yang dialami orang, terus kita hanya menjadi sebagai pendengar, tidak, tapi kita menjadi orang yang juga mengalami itu juga, bukan orang yang loh kok dia bisa, kok saya enggak gitu. Terus kadang kita mendapat pesan itu dalam secara langsung Tuhan berbicara bagi kita dalam hati, atau juga bisa melalui hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan buat kita, atau juga dari peristiwa atau kejadian, dan juga orang-orang di sekitar kita, cara-cara untuk mengingatkan gitu keberadaan kita, atau cara bagaimana untuk menuntun kita supaya kita jangan salah mengambil tindakan atau keputusan, atau ngambil sikap dan banyak hal. Saat ini saya mau bagikan itu beberapa hari-hari terakhir, pekan-pekan ini saya mengalami Tuhan tuh ngomong gitu. Suatu kali saya tuh lagi gak enak hati gitu, lagi pengen marah sama orang, karena ada teman yang cerita sama saya bahwa ada orang yang ngomongin saya di belakang, tapi itu bukan cerita sesungguhnya, tapi itu dibuat karangan supaya menjelekkan saya gitu. Sedangkan saya itu nggak mau ngurus, nggak mau mengerti gitu tentang hal-hal yang sifat-sifat kejelekannya mereka, karena saya sudah mengerti sudah lama. Singkat cerita, saya tuh diceritain punya utang gitu sama
sama orang gitu. Jadi ceritanya saya itu diceritain ke teman-teman kalau sewaktu saya itu melahirkan dapat biaya, nah itu kena biayanya itu sekitar berapa puluh juta gitu, 75 juta. Ini saya diceritain teman gitu, benar apa enggaknya tidak tahu. Tadi saya mendengar diceritain seperti itu di belakang katanya gitu. Jadi 75 juta saya cuma sama suami cuma sanggup bayar 25. Jadi sisanya saya ngutang, Bapak Ibu. Ngutang. Terus saya itu tahu begitu karena saya cerita. Teman saya ini kan cewek juga. Saya kan cerita kadang iya sih Kak, memang kalau kita ingin seperti menikah, melahirkan, kita harus persiapkan diri terlebih dulu. Iya, aku bilang. Saya kan cerita sebelum menikah, sebelum melahirkan itu saya sudah menyisihkan atau menabung untuk jaga-jaga, atau ada apa-apa nanti kita kan tidak mengerti ke depannya gitu. Sudah dipersiapkan. Nah, itu saya juga diajarkan oleh pendeta saya, dibimbing bahwa bagaimana untuk bisa belajar menabung gitu untuk baik masa depan ke depan. Nah, itulah fungsinya kita bergereja gitu. Ada ajaran yang kalau kita nggak respon mungkin tidak akan menjadi batu penjuru dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mau merespon, jadi kita bisa terhindar dari hal-hal yang gak baik. Nah, jadi anak ini bertanya, berapa si Kak gitu, kakak kemarin melahirkan. Jadi di sini saya sebut nominal, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Ya paling Bapak Ibu juga ngerti. Oh, kemarin saya kena 42 karena saya ada penyakit, ada mium di dalamnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi rada mahal. Jadi kenapa saya tidak berani menggunakan kartu kesehatan, karena saya takut resikonya gitu, takut kenapa-napa. Jadi saya milih yang mungkin yang bisa menjamin, karena mungkin orang bilang sama aja kok yang dapat kartu kesehatan operasinya sama aja kok. Tapi ada juga yang cerita, jangan Kak, jangan Mbak, mending yang bayar aja. Soalnya ada tetangga saya begini sampai sekarang perutnya masih sakit abis operasi begini-gini karena pakai begitulah. Jadi dari situ saya takut juga ya, takut kenapa-napa. Nah begitu, jadi saya cerita tuh sama teman saya ini. Terus dia bilang, tapi Mbak tahu nggak Kak, kamu katanya begini ngutang gitu, kamu cuma bisa bayar sekian terus sisanya kamu ngutang katanya, terus nominalnya segini yaitu 75 gitu. Hah, nggak ada, aku bilang gitu. Di situ aku mulai ini kenapa orang ini kok bisa begitu gitu, ada masalah apa sama saya. Nah, kita ingat nggak sih firman Tuhan seperti ini ya, Yakobus 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Hikmat yang dari atas. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana dia ada iri hati dan mementingkan diri sendiri,
Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah yang ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itu pasti ada faktor iri hati. Nah, iri hati itu dikatakan firman Tuhan tadi apa? Mengandung dusta dan membuat sebuah kekacauan. Jadi iri hati itu bukan hanya berdusta atau mengandung kekacauan, juga mengandung keegoisan. Nah, itu saya langsung, kok gitu? Jadi saya jadi mulai mikir-mikir nih, jadi ingat-ingat nih omongan-omongan itu tadi. Jadi mulai nih keegoisan saya naik, saya mulai pengen marah, pengen rasanya ngamuk gitu lah sama orang ini. Tapi saya berdoa, bercerita sama Tuhan, kok orangnya gini sih Tuhan, apa sih, gimana gitu, kenapa sih? Sampai waktu ibadah di hari Minggu, tiba-tiba air mata saya menetes, Bapak Ibu. Ceritanya, dramanya, Koreanya begitu. Jadi saya ternyata mengalami hati yang terluka karena hal yang diceritakan tadi ya. Seberapa sering Bapak Ibu atau pernah gak sih karena kata-kata orang bisa melukai hati kita atau mempengaruhi kehidupan kita, pernah gak? Nah, jangan lupa cerita kepada Tuhan, bawa doa dalam Tuhan. Tuhan akan mengajarkan kita. Terus lanjut, ketika pujian, berdoa, nyanyi, setelah firman Tuhan, nyanyi, terus air mata menangis gitu. Terus Tuhan ngomong, cuma 2 kata, Tuhan bilang, jangan balas. Di situ saya tahu ada hal yang kecil itu Tuhan memperhatikan keadaan saya. Yang Tuhan perhatikan bukan orang lain Bapak Ibu, tapi kitanya, supaya kita ini aman gitu, supaya kita ini seperti firman Tuhan tadi, memiliki kedamaian. Di situ Tuhan menunjukkan bahwa aku ada di samping kamu, aku ada untuk mendengar ceritamu, aku ada untuk mengatasi kamu dalam masalahmu gitu. Mengucap syukur gak kita seperti itu? Mengucap syukur. Kalau diperhitungkan kesalahan saya, kebobrokan saya, kekurangan saya, baik kata-kata maupun tingkah laku, mungkin gak layak menurut saya. Mungkin orang lain ada gak suka sama saya karena tingkah laku saya. Tapi yang mau menerima saya, yang mau mengajarkan saya, adalah satu pribadi yang mungkin orang lain tidak mengerti kita, orang lain tidak mau mendengarkan kita, orang lain mau untungnya dari kita. Ingat, cuma ada satu pribadi yang selalu setia, tapi di situ Tuhan mengajarkan jangan lupakan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Kadang kita lupa, kita meninggalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, termasuk saya Bapak Ibu. Mungkin ada orang setiap sebelum bekerja dia berdoa, Tuhan hadir dalam kehidupan dan pekerjaan saya ataupun aktivitas saya. Kadang saya tidak Bapak Ibu, saya lupa. Saya sibuk dengan cerita saya, keluhan saya. Tapi di situ saya sadar bahwa Tuhan mau dengar. Sedangkan saya ini orang yang
sering untuk meninggalkan Tuhan dalam setiap kehidupan ataupun rutinitas saya. Sejak itu, oke, makasih Tuhan. Terus pulang, terus berlanjutlah rutinitas saya. Dan pada suatu hari, orang yang ngomongin saya ini nyandain saya gitu, tapi bercandanya nggak enak. Terus membanding-bandingkan saya dengan suatu hewan yang guk-guk ya, Bapak Ibu ngerti ya. Jadi, saya nggak tahan, saya langsung ngomong, kalian kalau bercanda jangan suka ngomporin orang ya. Saya tunjuk mukanya. Terus kaget lah mereka. Apa? Terus saya langsung masuk kamar. Terus saya langsung menyesal saya. Ngapain sih saya marah gitu? Bodoh sekali saya. Ngapain sih saya seperti itu gitu? Kenapa saya harus seperti itu? Akhirnya teman-teman ini yang bercanda akhirnya mulai agak merayu gitu supaya jangan saya marah. Jadi kayak berusaha untuk menganu saya gitu. Ya, jadi saya kayaknya mereka ada rasa gimana juga gitu setelah saya gituin. Nah, dari situ mulai rasa ingin membalas gitu. Bisa Tuhan, bisa teman-teman, bisa. Tapi ketika mulai hati saya tadi gak enak lagi. Gak enak tadi timbul lagi suatu ketika bercandaan yang gak mengenakan. Terus pengen rasanya aku banting kursi, pengen dalam hayalan TV biasa kan gitu, tapi kenyataannya enggak sih. Terus satu ketika masuk lagi doa ibadah lagi, kita ibadah, pas waktu ibadah, pas firman Tuhan, setelah firman Tuhan, hamba Tuhan yang ngomong begini. Ini bukan Tuhan lagi yang ngomong, Tuhan pakai manusia yang ngomong gini. Bagi saudara yang merasa seperti ini, merasa merasa di pojokan, merasa diperlakukan, merasa ada yang berbuat jahat begini begitu, ingat gitu, jangan memuaskan egois saudara. Ingat firman Tuhan begini, jangan dibalas. Nah, itu ngomong sampai Tuhan, ya sudahlah, Tuhan udah ngomong sampai ke manusia, berarti satu kali firman Tuhan kita atau saya gagal atau tetap melawan, Tuhan akan tetap ngomong gitu. Berarti ada hal buruk yang bisa terjadi karena kita bertindak atau tidak mengikuti arahan tadi atau pesannya. Karena dikatakan tadi, karena hikmat yang dari atas itu mendatangkan kelemah lembutan, ya, mendatangkan hal-hal yang baik. Berapa banyak saudara di sini yang pernah mengalami seperti itu, ya? Tuhan mengajarkan kita untuk berdamai, dan itu tidak enak, ya kan? Pasti saudara mengalami seperti itu, mengeluh. Nah, itulah firman Tuhan katakan, ikulah kuk yang kupasang dan bebanku pun jadi ringan. Nah, ikut salib sangkal diri, yaitu ya, kalau pengen jadi orang yang berbuah, ya harus bisa menyerap air lebih dalam. Tapi kalau kita mau jadi semak belukar, kita akan dipotong, dibuang, dan dibakar. Seperti saya tadi, terbakar oleh emosi. Jadi tidak baik ya. Jangan ya dek ya. Bercandanya seperti itu ya. Nah,
Seperti itu Tuhan mengajarkan kita. Seperti itulah caranya untuk membuat kita bisa sadar, bisa menjadi lebih bijak gitu. Di mata Tuhan masalah kita sangat kecil gitu, tapi di mata kita masalah itu sangat ruwet gitu. Belum yang lain, belum yang ini, belum yang itu, belum tagihan, belum gini gitu ya, kita pikir gitu ya. Bagimu sangat simple itu. Seberapa banyak saudara yang kadang nggak setuju sama pesannya Tuhan, tapi percayalah bahwa itu adalah yang baik buat kita, adalah yang benar buat kita ya. Nah, jangan bosan-bosan untuk berkeluh kesah, bercerita, mengucap syukur, dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal, menghadirkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu caranya untuk menuntun dan memimpin setiap pribadi kita semua. Semoga kesaksian ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu. Ya, saya yang tadi marah jadi mengerti, dan teman-teman saya yang ngomong-ngomongin saya sekarang sudah mulai agak punya sungkan, agak apa ya bahasanya, nggak sebarbar itulah, tapi nggak tahu ya, kita itu urusannya nggak penting buat kita gitu. Yang penting itu kita gitu loh, kita penguasaan diri kita yang penting. Itu saja kesaksian dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita selalu, dan damai sejahtera sukacita Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Bye.